Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Novita. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem hukum adat dalam mata kuliah perbandingan hukum. Jadi di sini ada sejarah hukum adat di Indonesia. Nah, sejarah sebelum kemerdekaan periode sejarah hukum adat pada masa penjajahan Belanda itu terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu ada zaman Dadles, zaman Raffles, zaman Van den Bosch, dan zaman CHR Baud. Nah, pada zaman Dadles beranggapan bahwa memang ada hukum yang hidup dalam masyarakat adat, tetapi derajatnya lebih rendah dari hukum Eropa. Jadi tidak akan mempengaruhi apa-apa sehingga hukum Eropa tidak akan mengalami perubahan karenanya. Nah, yang kedua, zaman Raffles. Pada zaman ini, Gubernur Jenderal dari Inggris membentuk komisi atau panitia yang tugasnya mengkaji atau meneliti peraturan-peraturan yang ada di dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang pasti dalam membentuk pemerintahan yang dipimpinnya. Nah, setelah hasil penelitian komisi dikumpulkan pada tanggal 11 Februari 1814, itu dibuat peraturan yaitu Regulation for the more effectual administration of justice in the Provincial Court of Java. Nah, yang ketiga, zaman Van der Bosch. Pada zaman ini hukum waris itu dilakukan menurut hukum Islam, serta hak atas tanah adalah campuran antara peraturan Brain dan Islam. Nah, pada zaman CHR Baud, pada zaman ini sudah banyak perhatian pada hukum adat, misalnya tentang melindungi hak-hak ulayat. Nah, demikian juga putra-putri Indonesia sudah menulis disertai mengenai hukum adat di perguruan tinggi di Belanda, antara lain tentang wakaf dan juga tentang gadai sawah, tanah suku Batak, dan juga menulis tentang hak tanah di kerajaan-kerajaan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum adat di Indonesia setelah kemerdekaan. Pasal 2, Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 mengakui keberadaan hukum adat yang menyatakan badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga mengatur mengenai hukum adat, antara lain pasal 144 ayat 1 tentang hakim adat dan hakim agama, pasal 145 ayat 2 tentang pengadilan adat, dan pasal 146 ayat 1 tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Kemudian juga dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yaitu UPA juga berdasarkan pada asas hukum adat. Undang-undang tersebut juga mengakui keberadaan hukum adat seperti pengakuan terhadap keberadaan hak ulayat pasal 5. Nah, pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman memberikan pengakuan bahwa hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yakni yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa. Nah, seterusnya dalam pasal 17 ayat 2 yang menjelaskan bahwa berlakunya hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, itu peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menyebutkan keberadaan dalam keberlakuan hukum adat dalam masyarakat Indonesia. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18B ayat 2 menjadi dasar pengakuan hukum adat dalam Konstitusi Negara Indonesia. Nah, di sini ciri-ciri hukum adat adalah 1. Tidak tertulis dalam bentuk perundangan dan tidak dikodifikasi. Nah, yang kedua, tidak tersusun secara sistematis. Yang ketiga, tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Yang keempat itu tidak teratur. Yang kelima, keputusan tidak memakai konsideran pertimbangan. Dan yang keenam, pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Pada sisi lain, mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif, yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern, sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem, terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.
Dalam pasal 18B ayat 2 amandemen Undang-Undang 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Menurut pasal ini, hukum adat yang diakui adalah hukum adat yang masih nyata hidup, jelas materi, dan lingkup masyarakat adatnya. Ketentuan pasal 18B ayat 2 di atas dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis daripada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum, perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam ilmu hukum, yaitu sosiologis jurisprudence yang disampaikan oleh Hugo Ehrlich. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich itu tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan living law. Hukum positif dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan living law dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai hidup. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan sistem hukum adat di Indonesia. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Nah, penegak hukum adat adalah pembuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera. Nah, istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Cesok Horgonert. Kemudian pada tahun 1893, Snockhornet ini dalam bukunya yang berjudul The Authors menyebutkan istilah hukum adat sebagai adat recht bahasa Belanda, yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nah, istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh Cornelis van Volhaven yang dikenal sebagai pakar hukum adat di Hindia Belanda sebelum menjadi Indonesia. Hukum adat ini didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam setiap masyarakat hukum adat. Apabila didasarkan pada perwilayahan, lingkungan masyarakat adat, sebagaimana dikemukakan oleh Cornelis van Volhaven, maka akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 23 lingkungan wilayah adat. Nah, sedangkan menurut Guess, maka akan memiliki nilai-nilai hukum adat pada setiap masyarakat adat di 350 lingkungan wilayah adat beserta budayanya. Hukum adat di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat. Menurut Puchta, murid von Savigny, hukum adat yang semacam ini tidak dapat dijadikan hukum secara nasional, hanya sebagai keyakinan bagi masyarakat masing-masing. Nah, nilai-nilainya juga tidak dapat dimasukkan di dalam sistem hukum nasional, kecuali hukum adat yang dimiliki, diyakini, dan diamalkan secara terus-menerus oleh bangsa atau masyarakat nasional dapat dijadikan hukum secara nasional setelah melalui proses pengesahan di lembaga legislatif dan atau eksekutif, dan nilai-nilainya dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional. Oleh pemerintah kolonial Belanda, hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa melalui pasal 131 ayat 6 IS yang menyatakan hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia. Nah, pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat 6 ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan pemerintahan Hindia Belanda. Nah, terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan
terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia. Nah, dengan diakuinya hukum adat sebagai hukum positif, maka pada masa pemerintahan Hindia Belanda ada dua sistem hukum yang berlaku, yaitu sistem hukum Belanda bagi orang Eropa dan bagi orang Timur Asing maupun orang Indonesia yang secara penduduknya diri kepadanya diberlakukan hukum Eropa. Nah, di sini ada perbedaan sistem hukum adat dan hukum barat. Nah, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar merupakan kebiasaan dan sebagian lagi merupakan hukum Islam. Hukum adat juga merupakan hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan yang berisikan asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat juga merupakan satu hukum yang hidup karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Hukum adat berbeda dengan hukum yang bersumber dari Romawi atau Eropa kontinental lainnya. Hukum adat bersifat pragmatis realisme, artinya maupun memberikan kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Ada 3 sifat yang menjadi ciri dari hukum adat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunal atau kekeluargaan. Masyarakat lebih penting daripada individu. Nah, yang kedua, kontak atau tunai, yaitu perbuatan hukum dalam hukum adat sah bila dilakukan secara tunai sebagai dasar mengikatnya suatu perbuatan hukum. Nah, yang ketiga, konkret atau nyata atau real, yaitu perbuatan hukum yang dinyatakan sah bila dilakukan secara konkret bentuk perbuatan hukumnya. Kenyataan ini harus disikapi oleh lembaga legislatif dalam membentuk undang-undang atau kanun di Aceh, harus mampu dan wajib mengakomodir hukum adat yang berlaku, karena hukum adat merupakan salah satu kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, itu living law. Nah, yang keempat, peranan hakim sebagai penemuan hukum yang sangat penting untuk memperhatikan kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat hukum adat sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Dengan demikian, jurisprudensi merupakan salah satu sumber pengenal hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, baik. Oke, sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Semoga apa-apa yang tadi telah saya sampaikan itu bermanfaat, terutama untuk saya pribadi dan untuk kalian semua. Semoga ilmunya itu nyerap ya, bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat dari saya cara menyampaikannya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.